Ini kan kakak termasuk dalam teman-teman yang 59 ya? Iya, di parkir mobil itu kita tidur. Oh, Pas digerebek itu saya sama sponsor saya pergi pasporan. oh ibu pasporan di? Iya, Cilegon. Oh di Cilegon. Kalau kamu kabur, kamu denda 70 juta katanya. Baik, sahabat Voice Indonesia Podcast, hari ini kita diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ringan bersama salah satu calon pekerja migran Indonesia yang berhasil digagalkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Bertepatan hari ini kita di RPTC. RPTC itu masih di bawah naungan Kementerian Sosial. Dalam kesempatan ini kita bincang-bincang santai, ngobrol-ngobrol bersama kakak RA. Oke, sebelumnya memang kami sudah mengikuti protokol kesehatan, protokol COVID-19, sehingga kita juga sudah aman, insya Allah aman, namun kita tetap jaga jarak. Namun untuk privasi dan menjaga keselamatan narasumber, kami tetap mewajibkan dia mengenakan masker selama ngobrol ini berlangsung. Gimana kabar kakak RA? RA aja ya, saya panggil ya. Jadi gimana kabar kak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya? Ya. Ini kan kakak termasuk dalam teman-teman yang 59 ya? Iya. Yang dijemput oleh Menteri Tenaga Kerja. Iya. Itu dijemputnya di? Bekasi. Oh di Bekasi. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja ya, ngobrol santai. Kalau nanti misalnya saya minum, nggak apa-apa. Ya. Kita sudah ada air, sopa mineral, sopa water. Bisa diceritain nggak sih kak, kenapa bisa sampai di Jakarta? Kan asalnya dari NTB nih, Ya. Nusa Tenggara Barat. Perlu kita ketahui bahwa NTB itu adalah salah satu kantong pekerja migran Indonesia yang banyak bekerja di Malaysia, di Saudi Arabia, dan di wilayah-wilayah Timur Tengah lainnya kan. Ya. Gimana cerita kok bisa sampai jadi mau berangkat ke Saudi? Apa kemarin ditemuin oleh sponsor atau seperti apa? Ketemunya di jalan, dikasih uang 3 juta. Oh, ketemu di jalan. Iya. Tapi kan biasanya kan sebelum berangkat ke luar negeri kan harus ada izin keluarga, suami gitu. Nggak ada izin. Oh, nggak ada? Oh ya, nggak Jadi- ada. Medikal jarak 10 atau 8 hari langsung dikasih uang, langsung berangkat. Oh gitu. Ya. Jadi kemarin itu pas berangkat itu ketemu sama sponsor di daerah NTB, Ya. di kampung ibu lah. Kita nggak usah kita jelasin secara Ya. spesifik alamatnya. Lalu ibu di medikal. Ya, medikal. Di medikalnya di mana? Untuk timur. Di Lombok Timur. Itu nama medikalnya apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga? Nggak ingat ya. Nggak dikasih tahu. Kan biasanya kan kalau hasil medikal kan hasil medikalnya dikasih tahu kan? Enggak. Bahwa fit gitu. Tapi cuma dikasih info aja. Ya, Setelah Medical. setelah fit medikal itu baru kasih uang. oleh sponsor itu. Ya. Sponsornya orang sana juga, Ya, orang Lombok NTB juga. Timur, ya, Oh, orang NTB juga. Dikasih duit berapa? 3 juta 3 juta. Duit 3 juta itu untuk apa? untuk belanja. Untuk uang saku ibu aja. Ya, Uang saku kakak aja kan? ya. Terus ada apa? Setelah medikal berapa hari tuh jadi berangkat terbang ke Jakarta? 10 hari setelah medikal kalau nggak salah. Terbang ke Jakarta. Ya. Dan Jakarta langsung ke Bekasi. Ya, Di Bekasi itu berapa lama kemarin? 3 hari, 2 hari 2 malam mungkin. 2 hari 2 malam. Setelah 2 hari 2 malam itu ada rencana terbangnya kapan dia? Nggak tahu, belum Belum tahu dikasih juga. tahu ya. Tapi sponsornya ibu kenal, tahu namanya? Sponsor yang di Bekasi.
Nggak tahu, cuma sopirnya aja yang tahu, yang sama yang pegang di sana namanya Pak Ali. Pak Ali. Yang dititipkan di sana. Oke. Kemarin di PT-nya apa nama PT-nya di sini? Nggak tahu nama PT. Oh, itu di penampungannya, penampungan perumahan. Oh, perumahan. Iya. Oh, Ibu ditampung di rumah. Iya. Oke. Rumah tingkat itu. Rumah tingkat di situ. Banyak teman-temannya di situ? Banyak, ada yang tidur di luar, ada yang... Sampai tidur di luar? Iya, di parkir mobil itu kita tidur. Oh, tidur. Ibu spot tidurnya tidur di kamar apa di ruang tamu atau di... Enggak, di dekat gerbang parkiran mobil itu. Habisnya kita nggak muat. Oh, nggak muat. Iya. Berarti bejubel itu banyak, penuh ya? Iya. Oke, Bu. Sebelumnya kami juga turut prihatin lah ya dengan kondisi seperti ini. Berarti Ibu belum pernah kerja ke luar negeri? Belum. Belum pernah. Kenapa jadi tertarik untuk kerja ke luar negeri? Bisa merubah kehidupan, bisa berhasil gitu. Oke. Padahal gak tahu persis ya cara kerjanya seperti apa. Enggak. Gitu ya. Cuma keinginannya bisa merubah kehidupan. Tapi agak dikencengin dikit nggak apa-apa, agak ngobrolnya, agak dikencengin. Lalu selama ditampung di RPTC ini rumah aman namanya. Rumah aman itu di bawah naungan Kementerian Sosial untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia. Selama di sini makan cukup? Iya, makan 3 hari. Oh, 3 kali sehari. Kirain 3 hari sekali, 3 kali sehari ya. Makannya enak. Ya. Tapi udah dikasih buah juga. Ya. Oke, sempat dikasih bantuan juga ya. Dikasih bantuan oleh Kementerian Sosial. Iya, baju, handuk, apalagi sabun, sampo. Kalau sampo. teman-teman itu dapat uang 600, kalau saya kan belakangan datang jadi enggak bagian itu katanya. Oh iya, belakangan datang. Ya, belakangan. Bukan bareng-bareng. Bukan, pas digerebek itu saya sama sponsor saya pergi pasporan. Oh, Ibu pasporan di? Iya, Cilegon. Oh, di Cilegon. Iya. Di Tangerang sana ya? Ya, jauh. Banten. Perjalanan 3 jam. Oh, 3 jam. Ya. Berarti Ibu nggak masuk dalam rombongan yang 59 itu awalnya ya? Ya, itu sudah rombongannya. Rombongan satu. Itu. Tapi Ibu karena posisi Ibu lagi pasporan, jadi nggak kebawa? Iya. Nggak bareng sama teman-teman? Ya. Kok bisa nyusul? 4 hari 4 malam teman saya di sini, saya nggak tahan di sana, nggak nyaman. Saya dibawa ke kos-kosan itu. Makanya saya... Ibu dibawa oleh sponsor itu ke kos-kosan? Iya, kos-kosan orang. Sponsor yang di daerah apa sponsor yang di sini? Yang di sini, yang sama di sini? supir ya. Oh, namanya siapa yang di sini sponsornya? Tahu nama sponsornya, supirnya aja. Tahu orang-orang mana sponsornya? Orang sini udah Jakarta. Orang Jakarta sini. Ya. Jadi yang bawa Ibu ke pasporan di situ sponsor itu? Ya. Oke. Pasporan. Supir yang bawa saya, bukan. Oh, supir yang bawa ke sana. Ya. Nah, kenapa alasan Ibu jadi apa ya? Kayak seperti berserah diri ke sini gitu ya? Ya, yang penting saya aman ke sini. Saya tuh nggak nyaman di sana. Di kosan banyak teman-teman? Kecil ya, kos-kosan kecil. Makan nggak teratur gitu. Banyak orang juga di situ? Banyak. Berapa orang? Orang yang kos. Yang di kosan tuh banyak? Ya. Banyak Kalau orang? teman saya tuh 4 orang. 4 orang di sana, tapi dia nggak mau diajak ke sini, dia takut ancaman sponsor. Oh, diancam sama sponsornya? Ya, kalau kamu kabur. Tapi Ibu pernah diancam juga sama sponsornya? Pernah. Diapain? Kalau kamu kabur, kamu denda 70 juta katanya. Denda berapa? 70 juta. Kata sponsornya? Ya. Jadi kalau Ibu kabur, ya, kena denda 70 juta? Ya. Oh. Makanya kalau kita pergi belanja itu, kalau tetangga nanya, Neng dari mana? Kerja di sini, ngekos di sini, dia ngajarin kita. Jangan bilang jadi TKI atau TKW. Oh gitu, diajarin begitu. Ya. Oke, lalu Ibu dengan posisi segala keterbatasan Ibu, keterbatasan Kakak, jadi berangkat ke sini. Ya. Kemarin dari sana tuh naik apa? Naik angkot. Naik angkot? Ya. Sewa angkotnya? Ongkos. Iya, maksudnya ibu ngongkos berapa bayar 300, ongkos? tapi udah diganti ya. Udah diganti sama itu tugas. Oh, diganti 300.000. Ya. Berarti Ibu kemarin pas dari apa namanya itu kos-kosan itu pakai duit Ibu sendiri berarti? Ya,
Oh, 300.000. Kita berdua kesini sama Berdua? yang udah kabar. Oh. Kan katanya udah dijemput 4 orang di kamu terbang hari ini. Dibilang sama itu yang tukang jemput. Taunya dibawa ke kos-kosan itu. Saya bertemu di sana sama yang udah di sini itu. Ayo kita pergi ke sana, di sana itu tempatnya enak, makan teratur gitu. Tapi keluarga sudah dikasih kabar Udah. sekarang. Gimana, apa respon keluarganya seperti apa? Yang ibu telepon suami atau siapa? Suami dan Gimana, ayah Kak? itu. Apa kata ayah ibu? Mendingan saja kamu ke kantor Disnaker, kamu diamankan sama petugas katanya. Kalau kamu di sana itu hati saya nggak tenang. Arti minimal kan sekarang keluarga udah tenang lah ya, karena ibu sekarang udah di rumah aman. Di mana mau tenang di sana, nggak dikasih pegang HP, nggak dikasih hubungi keluarga. Punya selama di kosan tuh nggak boleh pegang handphone. Nggak boleh hidupin HP sama sekali, takutnya nanti. Tapi pernah dengar nama orang yang kasih kosan tuh siapa? Kos-kosan nama yang orang. Yang kasih kosan itu siapa? Zaki Zubaidi namanya. Yang pemilik kosan. Oh, pemilik kosan. Ya. Orang mana? Orang Arab, ibunya Arab. Oh. Bapaknya Indonesia itu. Gede berarti tempat itu? Sempit? Iya. Tingkat tapi kecil. Jadi kita tidur di lorong-lorong pas di kamar mandi itu. Tapi kalau selama di sana itu ada misalkan diganggu atau apa gitu? Ada keanehan, makanya saya tidak nyaman. Oh gitu. Ya. Tapi nggak ada di iseng-iseng apa secara fisik atau apa gitu? Enggak. Cuma disuruh tidur aja berenam sama teman-teman di kamar. Oh, 6 orang. 6 orang bersaya sama teman-teman di lantai, dia di atas itu. Itu aja satu kamar. Itu tidur di lantai nggak pakai alas? Pakai, dikasih selimut juga. Tapi pintunya itu dikunci dari dalam. Kan saya itu merasa tidak nyaman terus kesini. Ini setelah ini digerebek kemarin kan, lalu sekarang ada di rumah aman. Kira-kira masih mau kerja ke luar negeri? Nggak berani. Nggak berani lagi? Iya. Mudah-mudahan lah pulang dari sini sampai ke NTB sana dapat pekerjaan yang lebih layak ya. Ya. Kita di rumah nggak ada kerjaan, nganggur. Tapi suami katanya bekerja juga di luar negeri sebelumnya. Sebelumnya, tapi udah pulang 8 bulan udah di rumah. Oh, 8 bulan. Dulu di Malaysia mana suaminya kerja? Perak, Saud. Oke. Tapi setelah suami dengar kabar ibu sekarang kakak ada di rumah aman ini, apa respon suaminya? Dia mendukung, suruh pulang. Suruh pulang? Iya. Karena anak usia berapa anak? 3 tahun. 3 tahun, berarti belum masuk sekolah ya? Belum. Udah TK belum? Belum. Oke. Selama di sini dikasih apa aja kegiatannya, aktivitasnya udah berapa hari di sini? 4 hari. 4 hari. Selama 4 hari aktivitasnya pagi apa senam atau apa gitu? Hari Kamis itu senam, kalau hari Selasa pengajian. Kalau hari Senin itu dokter kan. Kalau kita sakit-sakit itu dikasih di visit ya, ada yang datang ke sini ya, dokternya. Ya. Terus selama di sini ada yang datang besok nggak, keluarganya atau mungkin sponsornya itu mencoba datang ke sini atau orang lain gitu? Katanya sponsor dari Lombok datang. Oh, sempat datang ke sini. 5 orang atau 4 orang gitu. Tapi nggak kasih masuk di gerbang sana. Oh, nggak bisa masuk dia? Ya, banyak sponsor datang juga mau jemput teman-teman saya, tapi nggak dikasih masuk. Iya, karena kalau dijemput orang nggak dikenal kan nanti malah jadi berbahaya. Itu aja teman saya, pamannya yang dijemput katanya, tapi nggak dikasih. Tapi teman-teman yang lain itu banyak yang ibu kenal? Sebagian kenal lah, satu daerah gitu ya? Iya. Kemarin dikasih uang itu untuk apa sih sebenarnya dari sponsor itu? Untuk belanja. Oh, buat uang saku aja? Anak. Jadi kena anak di rumah. Jadi kemarin sempat ditinggal duit buat anak? Ya. Berapa?
1,5 juta. 1,5 juta. Jadi kakak pegang 1,5 juta dibawa ke sini Ya. buat pegangan. Ya. Oke. Habis katanya kita nggak ditampung, seminggu aja langsung terbang. Oh bahasanya begitu. Ya. Tapi dikasih Dijanjikan tahu seminggu. apa berangkatnya ke Saudi. Iya. Saudi ditahu udah gajinya berapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak pernah dikasih tahu. Kapan dikasih tahu? Iya. Terus kontrak kerjanya gitu. Kemarin Biasanya 2 tahun. untuk pisahnya di mana bikinnya? Nggak tahu, nggak ada pisah. Ada pisah. Iya. Tapi sempat pergi kemana gitu? Selain pasporan dibawa sponsor. Nggak ada, pasporan aja. Baru pasporan aja. Ya. Pasporan sidik jari paspor itu aja. Sidik jari paspor. Ya. Pas kemarin itu sidik jari paspor di Cilegon itu ngomong apa di sananya? Jelasinnya buat kerja atau apa? Nggak ada pertanyaan atau gimana. Cuma masuk, Tinggal ya masuk terus pas foto terus sidik jari. sidik Itu aja, jari. ya. Udah Nggak begitu ada, aja. Nggak ada pertanyaan. Ngantri nggak kemarin? Ngantri? Ngantri. Itu diperkirakan jamnya jam berapa? Siang atau sore fotonya? Pagi. Pagi ya. Jadi Jam berangkat 8. dari Bekasi atau dari kosan? Enggak, di Sunter. Oh, berangkat dari Sunter. Kita di pas di Gerebek itu kita keliling-keliling sampai jam 3 pagi, nggak ada kontrakan dia dapatkan. Terus kita dibawa ke Sunter, Sunda. Itu melewati jalan tol tiga jalan tol. Menuju ke sana itu jauh dari Ke Sunter terus di sana ngapain? Ya tempat kita disembunyikan, tidur. Oh, tidur di situ. Ya, Berarti 3 Sunter malam. itu Jakarta Utara, di hotel atau di mana? Enggak, di perumahan, rumah orang yang tempat kita sidik jari itu. Oh, orang-orang yang berangkatin, Temannya. yang bawa ibu ke pasporan itu. Enggak, rumah orang yang tempat kita sidik jari. Sidik jari di mana? Enggak tahu, belum kan sidik jari, katanya itu petugasnya itu. Tapi ada jadwalnya sidik jarinya kapan itu? Enggak, Belum belum ada dibic- kepastian ya. Oke. Berarti kemarin dari NTB itu naik pesawat turun Ya, di Jakarta. Jakarta. Naik pesawat apa? Super Airjet. USAJ ya, Super Airjet. Itu tiket pesawatnya dibeliin. Ya, Dibeliin. Oke. Kaget banget ya ibu ya kalau tahunya begini posisi ternyata bau dikirim secara ilegal ya. ya kirain dari rumah itu resmi. Enggak tahu. Ya, enggak tahu namanya ilegal atau resmi, itu yang penting berangkat sudah. Tapi kan kalau kedepannya kakak mungkin tetap mau berangkat atau keluarganya harus dikasih tahu Ya. bahwa penempatan yang resmi Nggak itu. pernah ke rumah itu sponsornya. Cuma ketemu di tempat medikal, pasti kasih uang pik, ketemu di jalan gitu. Pas berangkat diantar sama suami ke rumahnya, terus dikumpul di situ. Enggak tahu sponsornya itu kenal dari mana? Kenal sama teman. Oh dari teman. Ini kakak saya ya. Teman kakak saya itu. Oke. Kenal sama temen, lalu di tempat medikal itu baru dikasih duit. Enggak. Setelah keluar hasilnya ya, Ya. dikasih duit. Oke. Tapi di sini oleh teman-teman dari Kementerian Tenaga Kerja ada ngasih info apa kapan rencana pulang? Enggak tahu. Belum Nggak tahu. kepastiannya. Belum tahu kepastian. Tapi kan dalam proses pengembangan ya Ya. masih. Berarti berapa kali kemarin ada nggak diwawancara atau ditanya-tanya lagi? Ada interview kemarin. 1 kali saya. Mungkin teman-teman ini juga 1 kali. Sama. Itu di interview ditanya apa aja? Itu sudah perjalanannya ke sini pakai apa gitu. Dari bandara ada yang jemput kemarin? Ya, Pak Supir Supirnya siapa namanya? Bayu. Pak Bayu. Ya. Pak Bayu itu berarti dia memang khusus buat antar jemput Supir yang aja. terjemput orang paspora Setelah dijemput dari bandara langsung dibawa ke Bekasi. Bekasi. Setelah berapa hari di Bekasi baru pasporan. Ya, Berapa hari itu?
Kan saya datangnya hari Jumat. Oh, datangnya Jadi hari Sabtu. kakak berangkat dari Senin. NTB itu nggak bawa paspor sama sekali? Enggak. Nggak bawa Belum. pasporannya baru di sini. Iya, belum punya. Itu kemarin pas mau bikin paspor itu surat apa aja yang disiapin oleh kakak? Enggak ada surat-surat. KTP, Oh iya, KTP saya ditahan di sana. cukup KTP aja untuk bikin paspor? Iya, KTP sama kakak katanya. KTP kakak lain-lainnya? Enggak ada. Ada lagi? Enggak ada. Kan minimal syarat bikin paspor kan ada 3 dokumen resmi. Kayak KTP, kakak, akte kelahiran atau enggak ijazah terakhir. Berarti cuma KTP sama kakak aja. Iya. Dan di kakak itu ada suami ibu juga Iya. dan anak ibu. Oke, berarti cuma bertiga isi kakaknya. Iya, Tadi nggak ada rubah-rubah nama gitu atau enggak pas kemarin bikin paspornya? enggak ada. Nggak ada. Jadi nama lengkap plus BIN-nya ya. Ya, Oke. Berarti pas pulang dari pasporan itu nggak langsung balik ke Bekasi? enggak. Pulang kemana? Kan pas kita pergi pasporan itu enggak jadi pasporan. Pas di tengah jalan itu, ayo kembali ke sini. Semuanya dibawa katanya. Terus kita nggak jadi pasporan, terus pak supirnya muter-muter nggak keruan arah gitu, muter-muter dia. Kan supirnya itu digaji, bukan supir tetap gitu. Itu dibawa muter-muter, dibawa kasih makan nggak? Enggak, Enggak. kehausan, kelaparan di dalam mobil. Kehausan, kelaparan di dalam mobil. Iya, Tapi kemarin pas di situ nggak pegang handphone. enggak, langsung dimatikan. Mematikan handphone dengan ada yang pegang handphone gitu. Diambil semua sama sopirnya. Ya, takut kalau kita pegang handphone itu kan kita dilacak, kan tahu keberadaan kita. Terus takutnya nanti Kata di sopirnya. jalan kita digerebek. Ya. Kata sopirnya begitu. Ya, Nah lalu dibawa kemana aja oleh supirnya? dibawa muter-muter, terus kita ketemu di masjid sama pak sopir tetapnya. Kalau supir yang bawa kita itu digaji, diupah. Dibawa janjian di masjid. Di masjid tidak di Jakarta juga. Ya, Nah lantas setelah dari situ dibawa kemana? ke Sunter. Baru ke Sunter yang tadi cerita Ya. itu, yang rencana tempat orang yang mau antar sidik jari itu. Ya, Oke. Tapi jadi berarti sampai hari ini PT-nya nggak tahu nama PT-nya. nggak tahu. Terus sama sponsornya juga nggak tahu. Nggak tahu. Cuma dapat info namanya PT Sarikah. Itu Sarikah itu apa? Oh PT Sarikah namanya. Nggak tahu mungkin. Tuh tanya teman-teman itu nggak tahu. Katanya. Lalu bos PT-nya pernah dengar-dengar gitu? Enggak juga, nggak tahu juga. Iya. Namanya Pak Zaki mungkin. Pak siapa? Salah. Pak Zaki. Pak Zaki. Pak Zaki itu siapa? Sponsor di sini katanya. Itu sponsor yang di Jakarta. Oke. Cukup sih, cukup apa namanya itu. Saya rasa cukup lah. Ya mudah-mudahan lah ada jalan keluarnya dan cepat bisa pulang dan ketemu sama suami, sama anak ya kak ya. Ya. Tapi nggak ada kepastian pulangnya kapan. Tadi kan saya sudah ngobrol juga. Mudah-mudahan lah kalau cepat selesai nanti. Makanya teman-teman di sini kasih keterangan aja sama pihak kementerian itu. Dia tanya apa, jawab aja sesuai dengan apa yang kalian tahu, apa yang kakak tahu. Jangan bikin malah ngarang ini segala macam. Ya, Karena nanti kalau dibikin keterangan yang tidak benar, malah ribet dan lama prosesnya nanti. ya, Itu. Oke kak, terima kasih kak ya. ya. Kakak RH. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Amin. Bismillah ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak. Tos dong kita. Harus semangat tuh. Ya.